Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar crypto. So if you trade crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update untuk Bitcoin. Untuk update hari ini itu di hari Sabtu, lebih tepatnya ya sekitar setengah 2 pagi di hari Minggu. Jadi ini quick update aja karena market hari ini sebenarnya nggak terlalu signifikan pergerakannya. Namun ada beberapa update yang menurut saya perlu dipertimbangkan dan perlu teman-teman perhatikan karena ini bisa berdampak terhadap pergerakan kripto Bitcoin lah, terutama di hari esok ya, itu di hari Minggu ya, saat closing di jam 7 pagi. Pertama start dari time frame daily. Sebenarnya dari time frame daily, kalau kita lihat dari MACD ini menunjukkan kita sudah memasuki teritori positif ya. Kalau kalian bisa lihat, ini sudah mulai ada sebuah bar berwarna hijau, yang artinya sebetulnya bisa menjadi indikasi potensi bullish untuk short term. Cuman harus diperhatikan dan harus ada follow up yang clear ya terkait dengan kondisi ini. Karena kalau kalian perhatikan di sini juga pernah kejadian serupa ya. Kalau kalian perhatikan, di sini juga sama, terdapat bar warna hijau ya. Jadi setelah dia ngebentuk bar hijau, besoknya langsung didam lagi signifikan, akhirnya nggak jadi meneruskan penguatan. Cuma bedanya kalau pada kala itu ya bull cross sih sudah terjadi, cuman permasalahannya adalah dia masih di area yang agak lebih tinggi. Nah kalau saat ini kita perhatikan, ini posisi bull cross terjadi di area yang cukup oversold bagi MACD sendiri. Jadi kalau menurut pandangan saya, sebetulnya sih kalau misalkan memang kita mau ngelihat skenario bullishnya terjadi, Bitcoin at least harus closing di atas Fibo 1272 dulu di time frame daily untuk kembali mengkonfirmasi ya. Masalahnya adalah kalau kita perhatikan berdasarkan time frame daily, closingnya kemarin tuh sebetulnya menurut saya nggak begitu bagus ya. Closingnya itu membentuk semacam spinning top candlestick pattern, dan ini di bagian atas daripada si bullish candle. Kalau kita lihat sehari sebelumnya kan ini sangat strong ya penguatannya. Lalu ada spinning tops. Nah ini bisa menjadi sebuah indikasi bahwa buyersnya itu sudah kehilangan momentum. Dalam arti seperti di video terakhir yang saya jelaskan tentang analogi kora-kora ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat sudah mulai melemah, melambat. Nah ini posisinya terlihatnya seperti itu. Kalau misalnya closingnya hari ini pun tampak seperti ini lagi, ini jatuhnya lebih ke arah shooting star, which means ini justru malah menjadi signal untuk bearish ya, dalam artian bukannya melanjutkan penguatan, malah justru berpotensi sebaliknya untuk pergerakan Bitcoin. Nah, lalu kita coba analisa berdasarkan time frame hourly. Berdasarkan time frame hourly sendiri, beberapa hari nggak tuh ya, baru ya 2 harian yang lalu lah kita udah bahas ya seputar pembentukan daripada si Elliott Wave Theory ini. Jadi memang kalau kita kembali lagi mengacu pada time frame daily dan kita munculkan si Elliott Wave-nya, memang sebetulnya kita ongoing menuju ke ABC corrective pattern. Nah cuma pertanyaannya adalah C wave-nya ini tuh sampai mana, sejauh mana gitu. Kalau misalkan seandainya kita mengacu pada kalau kita mengacu pada teorinya sendiri, sebetulnya sih untuk wave 4 itu biasanya tidak lebih dari 38,2%. Dan kalau kita tambahkan skenario pada dia punya kita bilang ini Fibonacci ya teman-teman, skenario pada Fibonacci-nya, bukan yang ini. Oke, this one ya teman-teman. Ini saya kesulitan mencarinya. Nah, jadi kalau saya tambahkan Fibonacci 23,6%, well, it's exactly di area tersebut sebetulnya kita mendapatkan reaction. Which means sebenarnya ini bisa dibilang ya mengikuti teori daripada Elliott Wave itu sendiri. Jadi kalau misalkan memang kita mendapati rejection dari sini, closingnya nggak begitu baik, ada indikasi atau ada potensi justru si wave korektifnya itu bisa berakhir di sini. Cuma balik lagi teman-teman, problematikanya adalah untuk kita bisa istilahnya mendapatkan konfirmasi itu, karena ini adalah weekend, biasanya market cenderung low volatile atau cenderung sideways. Ini yang menjadi kendala, karena seandainya breakdown terjadi pun ini kemungkinan besar tidak didukung dengan volume, dan artinya kalau misalkan itu terjadi berarti kita berbicara kondisi Bitcoin saat ini ya tentu saja tidak terlalu valid gitu loh, karena kita nggak ngelihat adanya pressure benar-benar dari big fund lah kalau kita bilang, atau duit-duit besar gitu ya. Yang kita lihat itu pergerakan ini progresnya datang dari retail, dan tentu saja kalau sampai itu terjadi ya otomatis nggak terlalu valid yang
gimana banget ya, kira-kira begitu. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan pergerakannya di time frame yang lebih kecil, kita bisa lihat progresnya itu 1 2 3 4 5 ya. Di sini A wave, and then A B C, and then ini B wave, dan terakhir 1 2 3 4 dan 5 ya. Total itu sebetulnya sudah 3 wave, dan kemungkinan besarnya ya si wave corrective pattern saat ini ya terrejectnya pun di kisaran area bearish order block ya, dari pergerakan sekitaran tanggal 21 Juni 2022. Jadi pertama kali kita mendapatkan rejection dari sana, nggak lama, baru aja tadi siang itu kita akhirnya terreject kembali di kisaran range price ini. Nah, kalau misalnya kalian mau tambahkan, itu sebetulnya kita bisa kelihatan ya dari posisi exponential moving average-nya. Jadi kalau misalkan dia seandainya breakdown dari sini, itu berarti satu support sudah berhasil ditembus. Nah, kalau misalkan selain itu, kita juga ngelihat di sini terdapat support ya, support yang terbentuk dari swing low sebelumnya. Jadi kalau kalian perhatikan, basically ini adalah low, ini adalah area high-nya, ini adalah higher low-nya, and then di sini adalah higher high-nya, higher low-nya, and then terakhir higher high-nya ya. Di sini terakhir higher low-nya, dan terakhir dia create higher high ya. Cuma masalahnya kita nggak ngelihat adanya higher low di kisaran range price ini. Jadi inilah yang menjadi kendala saat ini, di mana higher low terakhir itu berada di kisaran range price $20.819. Jadi kalau misalnya Bitcoin ternyata breakdown dari $20.800, big potentialnya untuk Bitcoin sendiri akan meneruskan penurunan itu menjadi lebih besar, dan big possibility akan sampai kisaran range price $19.800 untuk yang lebih ke arah short term atau mid termnya ya. Itu bisa diperhatikan. Jadi kalau untuk saat ini saya ngelihat karena pada dasarnya kita juga sudah breakdown dari ascending channelnya ya, berarti memang sebetulnya dari segi market movement sendiri akan lebih condong titik beratnya ke arah bearish ya. Itu yang bisa dipertimbangkan. Mungkin buat teman-teman yang lagi ada ongoing long position, bisa dipertimbangkan untuk start mungkin bersih-bersih, atau istilahnya jaga dengan stop loss ketat ya, itu bisa dipertimbangkan. By the way, buat kalian yang kemarin sempat follow trade saya, mungkin bukan follow trade ya, lebih ke arah follow Instagram saya waktu saya lagi ada on trade si Cardano, itu terakhir posisi saya sudah taking profit, dan terakhir udah kena stop profit di kisaran area support terakhirnya. Jadi memang penurunan ini tuh sangat berdampak pada altcoin ya. Salah satunya adalah karena Bitcoin dominance juga, itu diiringi dia sempat mengalami penguatan. Jadi spike-nya ini diiringi dengan penurunan ini, itu sangat berarti bagi alts, dan ya alts hari ini jadinya lebih kena impact lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, berbicara soal Bitcoin, sekarang kita lihat karena dia sudah berhasil breakdown, kita lihat di sini sebelumnya ada area support and resistance, dan di area tersebut juga itu ada buyers yang failed untuk create higher high atau create money, which is di sini ya, dia nggak mampu maintain momentumnya setelah dia failing di sini. Nah, ini bisa menjadi sebuah area yang mungkin diconsider bagi sebagian teman-teman untuk mungkin pertimbangkan entry short ya. Dalam artian kalau kalian paham dengan momentum, timing ya, tentu saja itu bisa dilakukan. Tapi buat yang belum paham tentang momentum, timing, rejection, and then pokoknya segala faktor yang bisa membantu kita lah dalam mengidentifikasi apakah trade ini memiliki probabilitas besar atau tidak, alangkah lebih baiknya untuk menjauhi yang barusan saya katakan ya. Jadi saya sampaikan itu, sayang sih saya udah terlanjur keceplosan ya. Mungkin saya kalau nggak keceplosan saya nggak akan ngomong, karena itu cukup riskan ya. Dalam artian di sini kita lihat sebetulnya sih kalau misalnya saya boleh zoom out lagi, ini basically kita lebih ke sideways ya, range antara $21.400 sampai bottomnya itu di 19.700. Jadi ya pertimbangan saya ya kalau misalkan mau ngambil short pun ini hanya untuk pemanfaatan short term aja, mungkin lebih ke arah untuk targetkan ke bagian bawah sekitar 19.800 ya. Selebihnya ya kita lihat bagaimana pergerakan market. Sebetulnya sih kalau misalnya berdasarkan time frame 1 jam, selama kita belum berhasil breakdown dari support ini guys, itu masih ada possibility market bisa spike out ya. Jadi dia masih bisa rebound lagi. Tapi kalau misalkan ternyata dia berhasil breakdown dari support ini,
Well, ini big possibility lah. Kalau saya bisa bilang sih, kita bakal ngejar ke area kisaran 20.200 sampai 19.800 ya. Itu bisa menjadi pertimbangan masing-masing. Yang penting selalu ingat untuk menerapkan risk management, selalu gunakan stop loss, terutama buat teman-teman yang lagi on trade di futures market. Yang pasti, yang paling penting di antara semuanya itu adalah stop loss sih, supaya kalian bisa menjaga posisi kalian tetap safe dan capital kalian tetap aman ya, jangan sampai terkena likuidasi. I think itu aja teman-teman untuk update hari ini. Sebetulnya lebih ke arah short term movement yang kita bahas, jadi nggak bahas yang mid term to long term. Nanti saya akan coba cari artikel atau news update juga, barangkali memang ada something yang bisa di-consider sebagai sebuah update lah daripada fundamental terhadap Bitcoin sendiri. I think that's it. Thank you very much. Have a nice weekend. God bless everyone. Cheers and bye-bye.